Halo, perkenalkan nama saya Fajar Bagus Nurrajo. Saya dari kampus IB Kukianji dan saya di sini akan menjelaskan materi tentang pasar modal dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Dalam pasar modal ini terdapat poin-poin. Poin yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal. Terus yang kedua saya akan menjelaskan tentang lembaga penunjang pasar modal. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal sendiri. Pasar modal itu adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Terus pasar untuk dana jangka panjang itu di mana saham biasa, saham preferen, dan obligasi diperdagangkan. Suatu tempat melakukan pembelian dan penjualan obligasi dan saham perusahaan serta obligasi pemerintah. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaksi efek. Nah, di transaksi efek ini terdapat dua penjelasan, yaitu tentang pasar perdana dan pasar sekunder. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar perdana. Pasar perdana ini merupakan pasar di mana saham diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Di sini biasanya saham pertama kali ditawarkan oleh emiten melalui underwriter kepada investor dengan mekanisme penawaran umum perdana initial public offering. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar sekunder. Pasar sekunder adalah lanjutan dari pasar perdana setelah perusahaan melepas sahamnya. Terus transaksi jual beli saham di pasar sekunder dilangsungkan di Bursa Efek Indonesia. Setelah dicatat di bursa saham, artinya saham perusahaan tersebut bisa bebas ditransaksi oleh publik sesuai banyaknya permintaan dan penawaran. Terus di sini ada manfaat go publik dari transaksi efek itu. Yang pertama itu dapat menerima dana dalam jumlah relatif besar dan sekaligus. Yang kedua itu biaya relatif murah. Terus yang ketiga proses relatif cepat. Yang keempat dividen dibagi berdasarkan keuntungan dan RUPS. Terus yang kelima itu minat investor masuk manajemen rendah. Terus yang keenam keterbukaan mendorong meningkatnya profesionalisme. Terus yang ketujuh menurunkan kesenjangan sosial karena peluang masyarakat menjadi investor besar. Yang kedelapan itu ada memperbaiki struktur permodalan. Terus yang kesembilan sarana promosi. Terus konsekuen dari go publik itu bagi perusahaan ada 5, yaitu yang pertama mengubah gaya manajemen dan informasi menjadi formal. Terus yang kedua urusan internal perusahaan dapat diketahui oleh karyawan. Terus yang ketiga harus mempertahankan tingkat pertumbuhan. Terus yang kelima harus full disclosure. Yang kelima harus mengikuti standar BAPEPAM untuk pelaporan keuangan. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama itu terdapat pasar perdana, penjamin emisi efek atau underwriter. Terus yang kedua ada akuntan publik. Yang kedua itu ada pasar sekunder. Nah, di pasar sekunder itu ada beberapa, yaitu yang pertama pedagang efek, broker, securities company, dan BAE. Terus yang kelima emisi obligasi. Yang pertama itu ada Ruste. Terus yang kedua ada guarantor. Terus yang ketiga paying agent. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah ketentuan umum mengenai undang-undang pasar modal, berisi tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. Di dalamnya berisi tentang yang bab pertama itu
ada ketentuan umum. Nah, di ketentuan umum itu memberikan penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di UU Pasar Modal. Terus yang kedua itu bab 2 itu Badan Pengawas Pasar Modal. Isi dari bab 2 itu aturan mengenai fungsi, peran, otoritas, serta tanggung jawab yang dimiliki Badan Pengawas Pasar Modal. Terus di bab ketiga itu ada bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, di dalam bab 3 itu berisikan tentang memberikan pemaparan fungsi, syarat, dan ketentuan mengenai aktivitas di bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Terus yang keempat itu ada raksadana. Di raksadana ini terdapat isi aturan mengenai bentuk dan sifat raksadana, serta ketentuan mengenai pengelolaan raksadana. Sekian penjelasan yang saya sampaikan pada materi pasar modal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.